Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Muhammad bin Ramadan, mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Akhtar Gaya Ziyada, Ijlal Afif Ma'rufi, Aisyah Hania Syamsuddin, Amelia Rahmanifa, dan Zaskia Adiameka akan membacakan analisis tata kelola perusahaan pada PT Jarum untuk memenuhi tugas tata kelola perusahaan. Silahkan kita lanjut ke materi. Baik, pada analisis tata kelola perusahaan ini kita bisa masuk pada materi yang pertama, yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Pengertian dari Good Corporate Governance sendiri adalah tata kelola perusahaan yang baik yang merupakan suatu prinsip dan mekanisme yang memastikan perusahaan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan antara GCG ini adalah menciptakan keseimbangan antara kekuasaan manajemen dan kewajiban perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dengan penerapan GCG ini diharapkan perusahaan dapat membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan bagi masyarakat luas. Tujuan dan fungsi utama dari GCG adalah mengoptimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, selain itu, GCG juga dapat mendorong perusahaan bertindak secara transparan dan tegas agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip GCG menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu terbagi menjadi 5 yang bisa kita sebut tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Untuk transparansi sendiri adalah keterbukaan pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang penting secara akurat dan tepat waktu. Untuk accountability yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab setiap organ-organ perusahaan untuk dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian responsibility adalah pengaruh terhadap hukum atau kepatuhan yang menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Yang keempat ada independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa tekanan atau benturan dari kepentingan luar. Dan yang terakhir atau fairness adalah perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Nah, kita masuk ke dalam PT Jarum yang kita analisis, yaitu kita masuk pada bagian profil singkat. PT Jarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berpusat di kota Kudus, Jawa Tengah, dan didirikan oleh Oi Wei Guan pada tahun 1951. Perusahaan ini awalnya hanya memiliki sekitar 10 karyawan, dan seiring berjalannya masa, kini PT Jarum berkembang dan menjadi perusahaan besar dan teknologi produksi yang modern hingga pasar internasional. Nah, selain industri rokok, Jarum Group juga memiliki beberapa bisnis di sektor perbankan seperti BCA, bisnis elektronik seperti Polytron, bisnis properti dan serta teknologi digital. Nah, perusahaan ini dikenal sangat inovatif dan memberikan kontribusi yang nyata dan besar terhadap perekonomian nasional. Kita masuk kepada penerapan GCG yang ada di PT Jarum, yaitu TARIF atau tarif. Yang pertama adalah transparansi. PT Jarum menerapkan strategi komunikasi public affairs dengan cermat, membagi target pemangku kepentingan menjadi pemerintah atau government. PT Jarum menerapkan prinsip transparansi secara selektif dan strategis untuk melalui komunitas publik yang terarah. Nah, informasi yang disampaikan pada PT Jarum ini berfokus kepada kontribusi sosial perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi termasuk perlindungan data pribadi. Yang kedua ada accountability. PT Jarum membentuk unit audit internal sejak tahun 2009 guna memastikan seluruh aktivitas operasional dan keuangannya berjalan sesuai prosedur. Nah, untuk itu struktur organisasi dari PT Jarum ini diisi oleh tenaga profesional yang berpengalaman dan menjamin pengawasan lintas dari berbagai sektor dengan menerapkan sistem informasi yang kompensasi yang adil bagi karyawan, menyediakan fasilitas kebijakan, cuti yang berpihak kepada kesejahteraan pekerjanya.
Yang ketiga adalah responsibility. Prinsip tanggung jawab atau responsibility diwujudkan melalui kegiatan sosial yang dikelola oleh Jarum Foundation yang sejak tahun 1986. Nah, filosofi yang dipegang adalah lahir, tumbuh, dan berkembang bersama lingkungan. Program utama dari yayasan ini seperti bakti olahraga, pendidikan, dan Jarum Trees for Life di bidang lingkungan. Yang keempat ada independensi. Sebagai perusahaan yang memiliki keluarga besar, tantangan utama dari PT Jarum adalah menjaga independensi dalam pengambilan keputusan yang strategis. Untuk mencegah dominasi keluarga pemilik, perusahaan Jarum juga menempatkan profesional di jajaran dewan dan memperkuat fungsi audit internal. Yang terakhir adalah fairness. PT Jarum berkomitmen kepada prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan memberikan hak yang adil bagi karyawan, dan perusahaan juga aktif dalam kegiatan sosial seperti komunitas sekitar sebagai bentuk dari rasa kesetaraan terhadap pemangku kepentingan eksternal. Di PT Jarum sendiri memiliki dua dewan komite, yaitu di bawah dewan komisaris dan di bawah dewan direksi. Untuk komite di bawah dewan komisaris, yaitu adalah komite audit yang tugasnya menelaah laporan keuangan dan menilai keefektivitasan audit internal maupun audit eksternal. Komite nominasi dan remunerasi, yaitu memberikan rekomendasi terkait kinerja dan kompensasi manajemen. Komite tata kelola risiko yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan regulasi yang ada di PT Jarum. Dan yang terakhir adalah Komite Keberlanjutan atau CSR, mengawasi program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Untuk komite di bawah Dewan Direksi, yang pertama ada Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang mengidentifikasi dan mengelola risiko usaha. Yang kedua ada Komite Audit Internal, yaitu melakukan audit operasional dan keuangan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal yang ada di PT Jarum. Yang ketiga ada Komite Investasi dan Pengembangan Bisnis yang memberi rekomendasi terkait ekspansi dan inovasi produk. Yang keempat ada Komite SDM dan Remunerasi yang mengelola rekrutmen, pelatihan, serta kompensasi karyawan. Dan yang terakhir ada Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR Komite yang melaksanakan program sosial dan lingkungan melalui Jarum Foundation. Nah, fungsi pengendalian internal dan kepatuhan yang ada di PT Jarum menerapkan fungsi pengendalian yang mencakup pemeriksaan transaksi keuangan dan operasional untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki SOP atau standar operasional produk dan standar akuntansi keuangan atau SAK dan peraturan yang berlaku di PT Jarum. Nah, menurut penelitian audit perusahaan keluarga di Kudus, audit ini juga menerapkan atau memperhatikan pemisahan di fungsi pemeriksaan dan fungsi fisik aset. Nah, di sisi kepatuhan bisnis, menunjukkan komitenya melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, untuk penilaian dari Good Corporate Governance, PT Jarum melakukan penilaian tata kelola secara internal melalui audit internal dan pelaporan CSR-nya. Studi empiris pada perusahaan ini juga menemukan bahwa audit internal, kebijakan suksesi, dan keterlibatan profesional dan keluarga adalah faktor utama yang sering menentukan keefektivitasan GCG-nya. Sehingga PT Jarum dapat menerapkan atau dapat memberikan penilaian good corporate governance berdasarkan mekanisme internal yang menunjukkan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial, ya meski hasilnya selalu dievaluasi secara publik oleh lembaga eksternal. Untuk remunerasi dan etika perusahaan di PT Jarum sendiri menerapkan yang namanya kompetitif, yaitu seperti memberikan tunjangan yang baik kepada karyawannya. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah pembagian THR pada tahun 2024 sebesar 2.695.000 untuk 43.000 karyawan. Nah, ini juga termasuk ke dalam kode etik perusahaan Jarum untuk menganut prinsip etika bisnis seperti otonomi, seperti kejujuran, keadilan, integritas, dan win-win solution atau saling menguntungkan, serta integritas moral.
Untuk penghargaan atas penerapan corporate governance dari PT Jarum itu ada 4 yang kita cantumkan, ada ESG No Republika Awards 2025 kategori Social Impact Catalyst. Yang kedua ada CSR dan PDB Awards 2024 dari Kemendes PDTT RI. Yang ketiga ada Gatra Awards tahun 2002, serta yang terakhir adalah penghargaan koperasi teladan di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, pada materi GCG ini yang kita terapkan di PT Jarum dengan mencukup baik meskipun ada beberapa tantangan yang menghadapi keterbatasan. Perusahaan ini menunjukkan transparansi terutamanya melalui kegiatan tanggung jawab sosial atau kepatuhan terhadap peraturan meski keterbukaan data finansialnya masih terbatas. Akuntabilitas juga dijaga untuk pembentukan unit audit internal dan berbagai komite pengawasan. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui program-program yang ada di Jarum Foundation yang berfokus kepada bidang pendidikan, olahraga, dan lingkungan. Meski dikelola oleh keluarga, perusahaan berupaya menjaga independensi manajemen dengan melibatkan anggota yang profesional. Nah, untuk sarannya dari kelompok kami sendiri, untuk dapat meningkatkan penerapan seluruh good corporate governance kepada PT Jarum, ya disarankan agar lebih terbuka dalam penyampaian informasi, khususnya informasi publik yang terkait dengan laporan keuangan dan struktur organisasinya. Selain itu, evaluasi eksternal terhadap penerapan good corporate governance sebaiknya dilakukan secara berkala agar hasilnya lebih objektif. Nah, diharapkannya perusahaan juga akan dapat memperluas program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan serta memperhatikan kesesuaian antara kebijakan dan kesejahteraan karyawan dengan praktik yang ada di lapangan. Berikut untuk daftar pustakanya kita mengambil dari beberapa laman. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.